Bismillah, video kali ini mungkin 30% bahas produknya sambil dipakai langsung dan 70% lagi adalah sampel suaranya di berbagai skenario dan versus beberapa gear lain. Ya, yang mau saya bahas ini adalah wireless microphone yang kayaknya bakal banyak menghiasi video-video vlogging maupun podcast ke depannya. Karena apa? Karena ini yang pertama saya coba yang isi paketnya sudah langsung dapat 4 buah transmitter sekaligus. Namanya Seven Rhymes iRay DW40. Sudah saya cek harganya di marketplace rata-rata di 2,7 jutaan dan saya akan jelaskan dulu bagian per bagiannya. Kita mulai dari yang paling kecil yaitu si transmitter alias TX-nya. Yang saya notice transmitternya memang berukuran lebih besar ya dari rata-rata wireless microphone, namun lebih ringan sehingga bobotnya ini tidak memberi kesan solid. Namun dia sudah punya noise cancelling yang lumayan banget. Cukup tekan satu tombol di tiap transmitternya. Tombol lain ada tombol mute, kemudian tombol buat atur gain levelnya alias volume si mikrofon, dan juga ada port Type-C buat charging jika tanpa casing. Untuk mounting, ini bisa dijepit ke kerah, topi, atau pakai plat magnet yang diberikan dalam paket penjualan kalau kamu ingin pasang di sekitar dada di baju ya. Pastinya diberi windshield atau deadcat sejumlah transmitternya ini untuk pemakaian di kondisi berangin. Lalu untuk receivernya juga sudah punya mode mono dan stereo, di mana kalau stereo kita akan bisa punya masing-masing dua transmitter untuk left dan right channelnya. Klik saja tombol MS di receivernya untuk pindah mode ini. Yang saya rasakan, auto limiting juga ada ya, jadi nggak khawatir suara kena peak atau adanya clipping. Asyiknya ada dua lubang jack audio, di mana yang pertama buat monitoring secara real time, dan satu lagi itu buat analog output dengan kabel TRS. Ini sudah dapat kabel TRS to TRS lagi untuk dicolokin ke kamera atau voice recorder. Dan juga kabel TRS to TRS untuk digunakan di combo jack di smartphone ataupun laptop. Tapi bisa juga pakai output digital dari port Type-C ini buat HP kamu yang nggak ada jack audionya, ataupun ke laptop pakai port Type-C, ini juga bisa ya. Nah, port ini juga bisa dipakai buat ngecas receivernya pas lagi dipakai ngerekam. Jadi nggak khawatir habis baterai. Kalau dalam keadaan off sih, pastinya lebih praktis buat ngecasnya itu di charging case-nya ya. Nah, ngomong-ngomong soal charging case-nya, ini memang cukup besar karena memuat 4 transmitter dan 1 receiver. Ada indikator baterai berupa 4 buah LED, dan sebuah port Type-C untuk isi ulangnya. Case ini bisa buat mengecas penuh semua perangkatnya sebanyak 1,5 kali, di mana tiap transmitter dan receiver itu punya battery life atau standby time sekitar 5 jam. Nah, kalau soal looks, ini udah cakep banget terutama casingnya, meski build-nya sebatas oke saja, tidak terasa istimewa. Untuk kualitas audio, sekali lagi wireless microphone sistem seperti ini sudah sangat usable untuk daily content, semisal vlogging hingga podcast. Plusnya, iRay DW40 ini bisa dipakai buat 4 orang pembicara sekaligus. Lalu noise cancellingnya atau denoise-nya juga oke ya, pas saya simulasikan dengan suara kipas angin dan cafe noise video yang biasa saya pakai untuk skenario tes mikrofon TWS. Saya sempat pakai outdoor juga, namun waktu itu lupa menyalakan mode ini. Saran saya, atur gain levelnya di sekitar 50% saja atau maksimal 75%, karena yang 100% itu kenceng banget suaranya. Infonya, ini bisa digunakan sampai jarak 200 meter di area terbuka dengan latency serendah 20 milisecond nih. Nah, dari tadi sebetulnya kamu sudah dengerin suara yang direkam dengan mikrofon ini, cuma nggak ada salahnya kalau mau ngecek hasil perbandingannya dengan beberapa gear lain dan di beberapa mode. Tes, ini contoh perekaman audio dengan mikrofon internal kamera saya, Canon EOS M6 Mark II. Mungkin lebih kedengeran ya, ada suara noise sedikit karena di samping saya ini, di samping studio saya yang kecil ini, sebetulnya ada laundry room ya, lagi nyala mesin cuci. Sekarang kita coba pakai mikrofon wireless yang ada di kerah baju saya. Ini adalah Seven Rhymes iRay DW40 ya, apa BW40 gitu. Saya lupa tipenya. Tapi silakan disimak. Ini pakai mode mono. Dia bisa stereo ya. Dan karena punya 4 transmitter, stereonya bisa
2 transmitter channel left dan 2 transmitter channel right. Jadi bisa dipakai stereo buat 2 tempat, atau kalau mau podcast berempat pakai mode mono juga bisa harusnya. Silakan disimak apakah segini udah jauh lebih enak dibandingkan mikrofon internal bawaannya yang seperti ini, internal bawaan kamera saya. Kemudian ini saya sambungkan ke voice recorder ya di sini ya, si receivernya dengan kabel TRS. Oke, silakan disimak kalau tanpa editing. Lalu saya akan coba juga apply sedikit editing yang biasa saya lakukan ke audio yang saya rekam buat video. Boleh disimak dan dikomen ya. Segini bisa nggak buat memperbaiki kualitas mikrofon internal atau bawaan dari mirrorless saya. Sekarang, mikrofon wireless 7 Rhymes ini sudah saya colokin si receivernya ke kamera saya ya. Dan bandingkan suaranya dengan suara mikrofon cardioid condenser yang biasa saya pakai buat voice over. Cuma sekarang jaraknya rada jauh nih. Mungkin kalau voice over saya dekat ini biasanya ke mikrofon. Jadi silakan dibandingkan suara dari mikrofon kondenser saya yang dihubungkan ke audio recorder tadi, Zoom H1. Kemudian cek kalau suara yang dihasilkan dari mikrofon wireless 7 Rhymes ini. Bisa nggak suaranya ngejar? Termasuk si mikrofon kondenser ini kalau pakai editing yang tadi saya apply, kira-kira kayak gini suaranya. Kalau tanpa editing kayak gini. Dan sekarang kita kembali ke mikrofonnya 7 Rhymes iRay BW40 ini ya. Di samping masih ada suara mesin cuci. Kedengeran nggak dengan 2 mikrofon ini? Boleh disimak. Dan kira-kira kalau suara saya rada-rada ngehit ke peak, ke puncak kayak gini, saya kencengin suaranya, dimedok-medokin, apakah di mikrofon cardioid kedengeran? Lalu di mikrofon wireless kedengeran nggak? Nggak, saya aslinya nggak ada medok-medoknya ya. Orang Sunda saya, tapi buat ngetes mikrofon harus digitu-gituin. Jadi silakan. Kalau sampai peak kayak gitu, apa sih namanya kalau dites mikrofon ya? Metode buat bikin letupan suara, splash dan kayak gitu tuh namanya. Apakah tetap kerekam dengan baik? Tidak ada peak yang berlebih? Apakah ada peak limiter di mikrofon wireless ini? Dari tadi kamu udah denger ya. Silakan disimak sekali lagi. Dan bandingkan, bisa nggak kira-kira mikrofon cardioid condenser yang besar ini fungsinya buat rekam suara sedikit digantikan sama mikrofon kecil yang wireless yang saya sematkan di kerah leher saya ini. Boleh komen ya. Kalau sekarang saya cuma pengen nunjukin mode mono dan mode stereo, apa bedanya. Ini saya pakai mode mono, dua-duanya warna lampu di transmitternya sama persis. Tunggu bentar. Sekarang sudah ke mode stereo dan yang di kiri saya lampunya berubah warna jadi hijau, sementara yang kanan tetap warna biru atau cyan ya. Silakan disimak kalau saya jauhkan channel kanan, lalu saya tutup dengan dengan telapak tangan saya si channel kanannya. Apakah suaranya sekarang ada di kiri telinga kamu? Lalu saya lakukan kebalikannya. Sekarang yang kanan saya dekatkan ke mulut dan yang kiri dijauhkan serta saya remas di telapak tangan saya ya, kayak gini. Silakan disimak apakah benar kiri dan kanannya sehidup itu, stagingnya bisa kerasa atau tidak. Mulai dari yang saya dekatkan, kemudian saya jauhkan suaranya, kerasa nggak? Sekarang yang dekat yang kanan, kemudian sekarang yang dekat yang kiri, sambil saya bicara terus. Gimana? Beneran nggak stereonya kerasa atau tidak? Sekarang saya pakai skenario yang sama ketika saya biasa ngerekam buat mikrofon TWS ya. Jadi kamera depan pakai Vivo X200 Ultra, ini pakai voice enhancement. Kalau dimatikan kayak gini. Nah sekarang coba bandingkan dengan suara dari 7 Rhymes iRay DW40 ini. Ini belum pakai noise cancelling ya. Kedengeran banget noise-nya karena saya menyalakan kipas angin di kiri dan video cafe noise di kanan saya. Sekarang saya nyalakan dulu untuk noise cancelling-nya di sini. Tekan sekali dan lampunya berubah jadi hijau ya, indikator yang di tengah.
Silakan disimak. Noise cancelling-nya setelah dinyalakan, apakah jadi bikin noise-nya mereda, si suara kipas anginnya tadi? Sekarang pelan-pelan saya akan matikan kipasnya dan pause videonya. Noise cancelling masih on dan saya segera matikan fitur noise cancelling-nya. Apakah tanpa fitur noise cancelling suaranya lebih bulat, lebih jernih, lebih natural, enak terdengar kalau dibandingkan dengan noise cancelling menyala? Dan silakan bandingkan ya, tanpa noise tadi dengan sekarang, tadi dengan noise dan sekarang tanpa noise, enakan mana? Ya, oke, boleh komen ya. Ini contoh perekaman audio dengan mikrofonnya kamera depan Vivo X200 Ultra. Kalau dinyalain vocal enhancement kayak gini, habis ini kita coba bandingkan dengan mikrofon yang ada di topi saya ya. Udah saya ubah input mikrofonnya ke mikrofon yang ada di topi saya. Di sini sih anginnya lagi hampir nggak ada ya. Sepoi-sepoi juga enggak. Silahkan disimak ya, kemampuannya meredam noise dibandingkan tadi. Tapi saya penasaran deh, saya mau pakein dulu dead cat-nya ya. Udah pakai dead cat jadi kayak gini si mikrofonnya. Sambil disimak jalan-jalan, apakah ada perbedaan dibandingkan ketika tadi nggak pakai windshield alias dead cat ini buat meredam noise angin dan ya gesekan-gesekan sih. Oke, itu dia sampel suaranya. So, jika budget kamu masuk dan memang lagi butuh wireless microphone dengan semua kelebihannya seperti ini, termasuk ingat bisa dipakai 4 orang sekaligus, monggo dicek produk yang muncul ya di video ini dan jangan lupa cek juga link di deskripsi. Ingat, ini bisa dipakai ke smartphone, laptop, kamera, atau ke voice recorder dan mixer juga. Analog atau digital, ini bisa. Oke sip, demikian ya pembahasannya. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, A.A. Gogon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.